Seringkali berlian tersembunyi di balik tumpukan sampah. Dan seringkali pula, seseorang baru menyadari nilai sebuah permata saat ia sudah membuangnya ke jurang yang paling dalam. Inilah kisah Nadine. Seorang istri yang dianggap beban, namun ternyata memegang kunci kehidupan suaminya. Pukul 4 pagi, di saat dunia masih terlelap, Nadine sudah bergelut dengan asap dapur yang menyesakkan dada. Tangannya yang kasar menyapu peluh di dahi. Ia sedang mengejar target pesanan nasi box demi menutupi cicilan mobil suaminya yang sudah menunggak 2 bulan. "Nadine, mana kok bisa ya? Kamu budek ya? Dari tadi saya panggil nggak nyaut." "Iya mas, sebentar. Ini tanggung. Nasinya kalau tidak segera dibungkus nanti kering. Sebentar ya." "Halah, nasi sampah begini saja diurusin. Bau bawang kamu itu bikin pusing. Dengar ya Nadine, saya ini sudah jadi manajer. Malu saya punya istri tampilannya kayak gembel begini. Lihat tuh istri teman-teman saya. Glowing, wangi. Kamu mirip pembantu, tahu nggak?" Bagas melempar sepatunya yang kotor ke arah Nadine. Nadine hanya terdiam. Ia memungut sepatu itu dengan hati yang hancur. Ia ingin menjawab, tapi ia ingat janjinya pada almarhum ayahnya untuk tetap sabar dan rendah hati. Siang harinya, rumah kecil itu kedatangan tamu tak undangan. Bu Lastri, ibu mertua Nadine, datang membawa Fanya, seorang wanita muda yang terlihat sangat glamor. "Bagas, lihat Fanya ini. Dia cantik, berkelas, dan ayahnya itu yang punya saham di kantormu. Harusnya pendamping laki-laki sukses seperti kamu itu yang seperti ini, bukan si Nadine yang cuma bisa bikin dapur bau amis." "Iya Mas Bagas, kasihan deh Mbak Nadine ini, kulitnya sudah kayak kerupuk kepanasan. Mbak, kalau butuh uang buat beli sabun cuci muka yang bagusan, bilang ya, nanti aku kasih uang saku." Di balik tembok dapur, Nadine mendengar semuanya. Ia mendengar bagaimana suaminya dan ibu mertuanya merencanakan hal yang sangat keji. "Sabar Bu, Fanya. Sebentar lagi aku bakal paksa dia tanda tangan surat cerai. Yang penting, sertifikat rumah warisan kakeknya ini sudah aku balik nama diam-diam. Setelah dia pergi, rumah ini kita jual buat modal nikah aku sama Fanya." Malam itu, langit seolah ikut menangis. Hujan turun dengan sangat lebat disertai petir yang menggelegar. Di dalam rumah, Bagas melempar setumpuk kertas ke hadapan Nadine. "Tanda tangan sekarang. Aku tidak butuh istri tidak berguna seperti kamu. Aku sudah punya Fanya." "Mas, ini surat cerai. Dan kenapa kamu ambil sertifikat rumah kakekku? Itu hakku, Mas. Kamu tega mengusir aku dan anakmu sendiri di tengah hujan seperti ini." "Hak apa? Di rumah ini, aku penguasanya. Keluar kamu sekarang. Bawa anak kamu itu." Bagas menyeret Nadine dan Putri, anak mereka yang baru berusia 6 tahun keluar dari rumah. Mereka didorong hingga jatuh di atas aspal yang basah dan dingin. Bu Lastri berdiri di depan pintu sambil tertawa puas melihat menantunya yang malang itu menggigil ketakutan. Nadine berdiri di tengah guyuran hujan. Ia memeluk erat Putri. Namun kesedihan di wajahnya tiba-tiba menghilang. Matanya yang tadinya layu, kini berkilat tajam seperti pedang yang baru diasah. "Cukup, Mas. Selama 10 tahun aku mengabdi padamu untuk menguji hatimu. Tapi ternyata, kamu memang tidak lebih dari seekor serigala yang rakus." Nadine merogoh kantong dasternya yang basah kuyup. Ia mengeluarkan sebuah ponsel premium yang tahan air. Ponsel yang harganya setara dengan 3 bulan gaji Bagas. Ia menekan tombol panggilan cepat. "Halo, Sekretaris Ardi, aktifkan status protokol 1. Saya Nadine Pratama, pemilik saham mayoritas Pratama Group. Tarik semua investasi kita dari Bumi Jaya Corp malam ini juga. Dan pastikan Bagas Pratama dipecat secara tidak hormat dan semua rekeningnya dibekukan atas tuduhan pemalsuan dokumen." Dari ujung jalan, sorot lampu mobil mewah membelah kegelapan. Sebuah iring-iringan mobil Alphard hitam berhenti di depan Nadine. Belasan pria berjas hitam turun dan membungkuk serentak di hadapan wanita yang baru saja dibuang seperti sampah itu. "Selamat datang kembali, Ibu CEO. Semua sudah siap sesuai perintah Ibu." "Bagas, Bu Lastri, kalian ingin tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu malam? Tunggu esok pagi. Karena besok, matahari tidak akan bersinar untuk kalian." Nadine telah kembali ke tahtanya.
Namun ini hanyalah awal dari pembalasan dendam yang paling elegan yang pernah ada. Bagaimana nasib Bagas saat mengetahui bahwa bos besar perusahaannya adalah istri yang ia usir? Dan kejutan apa lagi yang disiapkan Nadine? Bagas terbangun oleh dering telepon yang tak berhenti. Itu dari kantornya. Dengan sisa-sisa kesombongannya, ia mengangkat telepon itu sambil merangkul Vanian yang masih terlelap. "Halo Pak Direktur, ada apa pagi-pagi telepon? Saya baru mau berangkat." "Gak usah datang. Bagas, kamu dipecat. Bukan cuma dipecat, perusahaan akan menuntutmu atas pemalsuan dokumen aset yang kamu jaminkan ke bank. Dan asal kamu tahu, investor utama kita, Pratama Group, mencabut semua dana karena ulahmu." "Apa? Pratama Group? Tapi Pak, saya tidak pernah berurusan dengan mereka." "Kamu memang tidak, tapi istrimu, maksudku mantan istrimu, Nadine Pratama, adalah pemilik tunggal perusahaan itu. Kamu sudah gila menceraikan berlian demi kerikil." Bagas berlari ke ruang tamu. Ibunya, Bu Lastri, sedang asyik membuang sisa barang-barang Nadine ke tempat sampah. Tiba-tiba, 3 mobil mewah dan 1 mobil polisi berhenti di depan pagar. "Bagas, ada apa ini? Kenapa ada polisi? Dan itu mobil siapa?" Pintu mobil Alphard terbuka. Nadine turun dengan gaun elegan seharga ratusan juta rupiah. Wajahnya bersinar, sangat kontras dengan daster lusuh yang ia pakai kemarin. Di sampingnya berdiri pengacara papan atas. "Selamat pagi Mas Bagas, Ibu mertua yang terhormat. Sudah siap untuk pindah dari rumahku?" "Nadine, kamu serius? Nadine, maafkan aku. Aku hilaf, Nadine. Aku dijebak Vanya dan Ibu. Tolong, jangan hancurkan karierku." "Hilaf? Hilaf itu sekali, Mas. Kalau 10 tahun menghina dan mengusir istrimu di tengah hujan, itu namanya watak. Mas Ardi, tolong tunjukkan suratnya." Berdasarkan bukti pemalsuan tanda tangan Nona Nadine pada sertifikat warisan, rumah ini kembali sepenuhnya ke tangan Nona Nadine. Saudara Bagas dan Ibu Lastri punya waktu 30 menit untuk mengosongkan tempat ini, atau pihak berwajib yang akan menyeret kalian. Vanya keluar dari rumah dengan wajah pucat. Melihat Bagas yang sudah tidak punya apa-apa, sifat aslinya keluar. "Apa-apaan ini? Bagas, kamu bilang kamu kaya. Ternyata kamu cuma maling sertifikat istri sendiri. Cowok miskin, kita putus." Ibu merontah. "Nadine, tega kamu sama ibu? Ibu ini yang melahirkan suamimu." "Ibu lupa, semalam ibu bilang saya sampah yang pantas di tempat sampah. Sekarang silakan ibu cari tempat sampah yang nyaman untuk ibu dan anak ibu yang tidak tahu diri ini." 1 jam kemudian, Bagas dan ibunya terduduk di pinggir jalan dengan tas kresek berisi baju mereka. Mereka melihat Nadine menggendong Putri masuk ke dalam mobil mewah. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi bau bawang. Hanya ada keberanian seorang wanita yang berhasil menjaga harga dirinya. "Putri, ingat ya nak, jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu, meskipun itu orang yang paling kamu sayangi. Karena wanita yang mandiri adalah wanita yang punya tahtanya sendiri." Bagas kehilangan segalanya, jabatan, harta, dan istri yang tulus mencintainya. Sementara Nadine, ia kembali ke puncak dunianya. Pelajarannya adalah, jangan pernah meremehkan daster seorang istri, karena di baliknya mungkin tersimpan kekuatan yang sanggup meruntuhkan duniamu.